Ya, boleh. Boleh. Nanti. Nanti kalau udah selesai semua baru nempelnya bareng-bareng bergantian. Said udah tunggu Said. Hai guys. Nggak usah. Ada ibunya nggak tadi? Nih. Ya kan benar. Sudah naik Bu. Balik dia nulis. Kita mandi. Wah, tapi enggak jalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Selamat siang Ibu dan Bapak Guru yang hebat. Terima kasih atas longgar waktunya untuk menghadiri aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif di sekolah melalui kesepakatan kelas pada SDS NU Kaplongan oleh Bu Fatmah Nurbaiti CGP Angkatan 7. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita mengaturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja ke acara inti, yaitu sambutan untuk pada Kepala Sekolah SDN Kaplongan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, Islam, sehat, walafiat, sehingga pada hari ini kita semuanya bisa sama-sama berkumpul untuk berbagi praktik baik, begitu ya Bu ya. Meskipun
ada beberapa dari Bapak Ibu yang harus meninggalkan kelas, tapi ini harus saya izinkan karena ini momentum untuk berbagi apa saja yang sudah diperoleh Ibu Fatma selama mengikuti atau selama tercatat sebagai CGP, calon guru penggerak. Dan Ibu harapkan ini juga menjadi momentum yang bisa memacu motivasi Bapak Ibu semuanya untuk bisa menyusul di program-program selanjutnya dalam program CGP ini, karena kita yakin mau tidak mau kita harus mengikuti arus dalam dunia pendidikan yang akan memaksa kita untuk terjun di hal-hal seperti ini. Jadi mungkin jangan memandang, oh Bu Fatma ini karena masih sendirian, belum ada yang diurus sih. Belum ada yang diurus, jadi waktunya masih sangat banyak untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi yang perlu kita sorot adalah seberapa kita merasa untuk memotivasi diri sendiri, terutama kalau memang motivasinya sangat besar, insya Allah halangan apapun akan terasa kecil untuk kita. Jadi diharapkan nanti ketika Bu Fatma hari ini berbagi, itu bisa menjadi sebuah lecutan untuk kita semua agar tidak ragu-ragu lagi untuk terjun dengan program pemerintah ini ya sebagai calon guru penggerak, yang memang diharapkan nanti kemudian akan bergerak semuanya seperti yang direncanakan oleh pemerintah, karena ini memang plottingnya sudah seperti ini, mau tidak mau kita ikuti, suka tidak suka kita harus jalankan. Nah, maka kita perlu belajar dari awal, mungkin dari yang terdekat dulu. Nah, di sekolah kita saat ini baru Bu Fatma yang terlibat dalam calon guru penggerak. Kemarin jadi ada yang ikut tes. Kok kecil begitu? Sebenarnya kan kemarin dihimbau tuh Bapak Ibu yang sudah memenuhi kualifikasi, kira-kira ayo ikut tesnya dulu. Lulus atau tidak itu urusan belakangan. Kalau lulus mau tidak mau nanti akan mungkin ya karena tertutup. Kadang-kadang kita kan butuh seperti itu. Kalau sudah dituntut baru ternyata oh saya bisa kok melakukannya gitu. Tapi kalau tidak tertutup, belum tertutup, kayaknya masih dalam angan-angan itu kayaknya aduh berat sekali ini. Saya pulang ngajar harus ngurus apa? Saya pulang ngajar ribet sama suami yang minta di ini kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang harus saya handle, kerjaan-kerjaan rumah tangga itu nggak akan selesai ibu-ibu nih ya terutama. Nah, jadi mau atau tidak ya sebenarnya tergantung kita seberapa besar motivasi kita, dan mungkin Bapak Ibu saat ini belum merasa tertutup untuk itu karena memang pakemnya belum harus gitu, atau belum diwajibkan sama pemerintahnya, masih berupa opsi. Kadang-kadang untuk yang sifatnya opsional kita memilih jalur yang aman biasanya, ya kan? Jadi kira-kira yang aman buat saya nggak terlalu capek apa nih, itu yang kita ambil. Sebenarnya kalau kita stagnan di hal-hal seperti itu, maka kita nggak akan ada maju-majunya. Sehingga nanti hari ini, siang hari ini, waktu yang kita luangkan untuk sama-sama mendengarkan pemaparan dari Bu Fatma, mudah-mudahan itu menjadi inspirasi buat kita semua untuk menjadi guru penggerak. Gitu. Iya, bergerak. Sebenarnya Bapak Ibu sudah bergerak semua sebenarnya. Tapi mungkin kenapa pemerintah menggagas adanya program-program seperti ini? Tentu saja tujuannya sangat panjang, tujuannya sangat baik, dan mungkin risetnya juga sudah luar biasa. Karena kalau diikuti, ini mungkin bisa lebih mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada diri Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kalau kita tertuntut untuk melaksanakan, mungkin begini ya Bu Fatma ya, apa yang dilaksanakan selama CGP itu
eh, potensi yang ada di kita lebih tertuntun barangkali. Ya, artinya kalau sekarang mungkin beberapa di antara kita, Bapak Ibu sekalian mungkin merasa saya ini potensinya banyak sekali. Sebenarnya ini bisa, itu bisa, begini bisa, yang apa saja bisa gitu. Tapi ketika itu tidak ada tuntutan untuk dilakukan, maka kemudian itu menjadi sesuatu yang hanya menjadi skill yang terpendam saja. Gitu. Sehingga kalau misalnya masuk dalam program CGP ini, bisa jadi potensi-potensi yang ada di Bapak Ibu guru ini keluar semua, tersalurkan semua, itu menjadi sesuatu yang akan berimbas baik tentu saja kepada anak didik kita semuanya. Kemudian karena ini juga menjadi bagian dari perubahan pola pendidikan kita, maka ya sedikit demi sedikit kita harus belajar. Ibu minta nanti Bu Fatma lebih sering barangkali untuk sharing dengan teman-teman. Mana Ibu sempat baca di penilaian itu ada tuh poin itu ya. Sesekali ajak, mungkin boleh dijadwalkan ya kolaborasi gitu, kemudian menyaksikan Bu Fatma mengajar dengan pola yang seperti dituntun oleh program CGP ini, kemudian didiskusikan seperti itu, sehingga ketika teman-teman di sini, teman-teman guru di SDN Kapuan ini terjun ke dunia atau ikut sudah nyemplung di CGP, paling tidak punya gambaran yang lebih banyak sehingga lebih tertuntun gitu. Kemudian nanti mungkin kita perlu dulu mendengar pemaparan dari Bu Fatma seperti apa. Ini kan momentumnya sharing juga ya. Seperti apa nikmatnya mengikuti alur CGP ini, seberapa waktu yang dibutuhkan untuk memang bisa berkonsentrasi mengerjakan tugas-tugasnya, seberapa menyita waktunya, tapi yang lebih penting adalah seberapa besar imbasnya, seberapa besar efeknya yang bisa diberikan kepada sekolah kita. Mungkin dari Ibu itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini dengan pemaparan dari Bu Fatma bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya. Karena ya jujur Ibu sendiri di dunia per-CGP ini masih mempelajari seluk-beluknya gitu. Mungkin yang sudah nyemplung, yang sudah mengikuti, yang sudah masuk dalam program ini, mungkin yang lebih paham gitu. Itu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kejutan motivasinya, semoga kita lebih bergerak dan bergerak kembali. Selanjutnya itu doa kepada Pak Hasan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SDNU Kapuan yang hebat, mari kita sejenak tundukkan kepala kita, angkat kedua tangan kita untuk sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran, bahkan keberkahan pada acara ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa rabbina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yabi ni'ma wa kafi mazidah ya rabbana ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tukallimuna biha
اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة والسلامة على هذا المجلس وفي هذه الجماعة. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر لنا يا الله. اللهم يسر لنا يا الله أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا جمعا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga semua doa yang munajatkan kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu ice breathing kepada Bu Fatma, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, saya mohon izin. Alhamdulillah teman-teman sekalian meng-ACC permintaan saya, yaitu minta waktu dan kesediaannya untuk ya kita sharing gitu ya. Karena saya sendiri adalah CGP, baru calon guru penggerak, jadi mungkin ini adalah bentuknya saya pengen kita tuh belajar bareng-bareng gitu. Karena saya juga belum bisa mengimplementasikan atau belum bisa menerapkan ilmu-ilmu yang banyak sekali saya dapatkan. Jadi dalam rangka kesempatan kali ini saya pengennya kita belajar bareng-bareng, barangkali untuk nanti mengingatkan saya juga, dan kita bisa melangkah bersama untuk menjadi penggerak pendidikan seperti itu. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini sambil sharing juga menjawab yang dari ibu kepala sekolah tadi, bahwasanya memang di guru penggerak ini adalah lebih kepada tadi ya, kita mengadaptasi kurikulum yang baru dari Pak Nadiem Makarim, yaitu untuk menjadikan pendidikan kita ini sesuai dengan Pancasila seperti itu. Salah satunya yaitu dengan program guru penggerak ini. Banyak sekali pembelajaran baru yang saya dapatkan. Saya merasa seperti kuliah lagi, merasa seperti gelas yang kosong. Ternyata banyak sekali hal-hal yang belum saya lakukan, yang masih kurang baik dan seterusnya. Nah, tapi sebelum kita mulai pada kesempatan kali ini, saya juga mengajak teman-teman barangkali bersedia, dan harus juga ya, tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menghimbau kita semua untuk adaptif terhadap guru penggerak ini. Kalau untuk waktu sendiri, guru penggerak ini menurut saya masih fleksibel gitu. Teman-teman juga menyadari bahwasanya tidak seberat yang saya pikirkan sebetulnya, asal saya gitu ya bisa memanage waktu dengan baik, kemudian bisa mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan tepat waktu. Cuman kadang-kadang kita sebagai manusia itu kebanyakan M-nya ya Bu ya, alias males gitu. Nah, sebelum kita kepada materi yang akan saya bawakan, yaitu sebentar. Nah, ini belum muncul. Implementasi budaya positif di sekolah melalui kesepakatan kelas pada SDNU Kaplongan. Nah, jadi saya di sini berharap mengajak kepada teman-teman, kepada rekan-rekan guru sekalian untuk implementasi budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Nah, nanti kita akan belajar bareng-bareng tentang apa itu budaya positif. Tapi sebelumnya saya pengen Bapak Ibu semua berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Kita harus bahagia. Biasanya kalau memulai CGP itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Nah, nanti di sini kita akan ice breakingnya itu bersalaman sama rekan di sampingnya, boleh bersalaman. Jadi dua-dua. Jadi sekarang kita hadap-hadapan.
Hadap-hadapan. Ya, hadap-hadapan. Ini games ganjil genap. Ya. Yang pegang tangan kanan ini genap. Yang pegang tangan kiri itu ganjil. Maksudnya yang salaman. Coba, yang salaman. Nanti ada yang ganjil, ada yang genap. Berarti gini. Ganjil, genap, ganjil, genap. Tinggal dipilih aja Ibu ya. Disepakati dulu antara dua orang ini siapa yang ganjil, siapa yang genap. Dua orang ini. Enggak, bukan. Dua orang ini. Siapa yang ganjil, siapa yang genap. Nah, sudah ya. Sudah melakukan kesepakatan ya? Ya, udah. Ya, nanti. Sudah disepakati bersama. Kedua, kita akan sepakati ganjil genapnya. Kalau nanti saya menyebutkan angka ganjil, yang ganjilnya ngejabat tangan. Dan yang genapnya harus menghindari. Nah, ya. Jadi kalau misalnya saya sebutkan yang ganjilnya, angka ganjil, ya, yang ganjil berarti yang maju. Dan yang genapnya harus menghindari. Begitu juga sebaliknya. Kita coba ya. Kita coba. Pada suatu hari tangannya salaman. Kayak mau salaman, siap dulu. Kayak mau salaman tapi jangan salaman dulu. Ini siap-siap menangkap tangan depannya ya. Enggak, jangan berdua. Satu aja. Jadi gitu. Harus salaman. Target kita adalah salaman. Tangan satunya boleh di belakang. Tangan satunya boleh di belakang. Ya. Fokus ya. Pada suatu hari yang ganjilnya yang maju, genapnya harus menghindari. Iya. Sudah ya? Pada suatu hari, ibu saya membeli 2 kue. 2, angka 2. Gitu ya? Ya, connect ya. Jadi kalau misalnya saya menyebutkan angka 2, gimana ya? Oke. 2 buah kue yang berasa manis. Kemudian fokus 1 buah. 1 buahnya diberikan kepada bapak saya ya. Nah, di hari berikutnya kakak saya memberi 5 buah mangga. Ya, 5 buah mangga yang mateng ada 2. Kemudian yang mentahnya ada berapa? Ada 3. Iya. Nah. Kemudian yang mentahnya ada 3, mau dirujak sama adik saya. Mau dirujak 1 buah dulu aja. Iya. Ternyata ada saudara-saudara saya datang, akhirnya ngerujaknya jadi 2 buah. Iya, fokus. Nah, yang matang 2 buah mangganya dimakan bareng-bareng di ruang keluarga bersama 6 anggota keluarga saya. Demikianlah icebreaking-nya teman-teman. Iya. Semoga bisa merefresh kita semua dari kepenatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan implementasi budaya positif di sekolah melalui kesepakatan kelas pada SD Edu Kapolongan. Sebelum kita ke latar belakang, Ibu, Bapak, kita semua sudah pernah melaksanakan kesepakatan kelas ya? Atau belum? Adanya peraturan kelas. Peraturan kelas ada di setiap kelasnya? Sudah. Kalau aturan kelas sama kesepakatan kelas bedanya apa? Kan? Nah, di sini kenapa sih kita harus membuat kesepakatan kelas? Seorang guru memiliki tugas mendidik sekaligus mengajar murid-murid di sekolah. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwasannya pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, ini adalah dasar kita semua untuk mengajar. Tadi Pak KHD
mengajak kita semua untuk bahwasanya sekolah itu untuk apa? Pembelajaran itu untuk apa? Untuk mencapai atau memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Agar proses pembelajaran yang berlangsung dengan nyaman dan menyenangkan, maka budaya positif harus diterapkan, baik di kelas maupun di sekolah. Untuk mengimplementasikan budaya positif diawali dengan perubahan paradigma teori kontrol dan juga penerapan disiplin positif melalui kesepakatan kelas. Nah, kita di sini ada dua kata kunci Bapak Ibu ya. Untuk menerapkan budaya positif di situ ada teori kontrol dan disiplin positif. Kita kepada berikutnya, agenda yang pertama, dan insya Allah harapan saya kita semua bisa menerapkan bersama-sama. Yang pertama, membangun disiplin positif melalui penerapan budaya positif, menyusun kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, tolak ukur dari keberhasilan kegiatan itu semua, dari penerapan itu semua, yang pertama terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Yang kedua, murid memiliki motivasi intrinsik dalam membangun disiplin dirinya. Yang berikutnya, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan yang terakhir, dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkelanjutan. Nah, ini masa tindakannya. Ada yang pertama, ini sudah saya lakukan ya, minta izin kepala sekolah untuk sosialisasi. Kemudian yang kedua, mengumpulkan semua guru untuk melakukan diskusi. Insya Allah hari ini kita akan laksanakan. Berikutnya berkolaborasi, nanti kita juga akan terapkan bersama-sama. Kemudian mengidentifikasi apa sih budaya positif SDNU ini, gitu ya, yang membedakan dengan SD yang lainnya. Kemudian juga dengan melakukan survei berdasarkan ide siswa dalam menciptakan kelas yang mereka impikan. Masih lanjut lini masa tindakan, kemudian melakukan kesimpulan berdasarkan ide-ide murid, menyesuaikan ide-ide tersebut menjadi kesepakatan kelas, kemudian guru dan murid menandatangani kesepakatan kelas, kemudian mendokumentasikan setiap kegiatan, kemudian ada evaluasi dan refleksi. Kegiatan ini akan meliputi, ini adalah berbagai materi yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama, pengertian disiplin positif, yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita kepada yang materi yang pertama, yaitu tadi pengertian disiplin. Di sini ada pertanyaan, boleh dijawab Bapak Ibu ya. Apakah benar bahwa guru itu dapat mendisiplinkan murid dengan menggunakan kontrol? Benar. Yang lain benar apa enggak nih? Apakah benar gitu? Kita bisa nih mendisiplinkan murid dengan menggunakan teori dengan kontrol kita gitu ya. Tapi di sini Dr. William Glasser mengatakan bahwasanya ada miskonsepsi. Ada konsep-konsep yang memang kita udah bawa dari zaman kita sekolah. Ya, kita tuh selalu terbiasa otoriter gitu ya. Dia dan seterusnya. Nah, menurut Dr. William Glasser ini miskonsepsi. Kenapa? Karena kontrol itu hanya ilusi dari seorang guru, hanya asumsi seorang guru. Kalau saya bentak, dia akan nurut, ya gitu. Semudah itu. Ya, di sini dia bilang bahwa ilusi seorang guru bahwa mengontrol murid, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dia bilang nggak semua penguatan positif itu dapat bermanfaat kayak gitu. Nah, yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Jadi biasanya kita latah, kita mengkritik. Kenapa nggak pakai ini? Sama gitu. Saya juga sama, karena kita memang kita dididik oleh pendidikan yang seperti itu. Kita terbiasa dikritik, kita terbiasa disalahkan gitu ya. Kita terbiasa dihukum. Tapi si Dr. William ini bilang bahwa itu miskonsepsi, konsepsi yang kurang tepat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu dari Dr. William Glasser. Nah, ini adalah fakta yang dibawakan oleh Dr. William Glasser bahwasanya stimulus respon kita itu berbeda. Ya. Kita lihat di tabel teori kontrol, realitas kebutuhan setiap manusia berbeda, setiap masa pertumbuhan usia itu berbeda. Tapi selama ini kita bilangnya sama aja gitu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, semua orang tuh melihat gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang
berpandangan bahwasanya di dalam kelas harus semuanya diam gitu. Tapi anak-anak enggak gitu. Anak-anak tuh masih nggak bisa diam gitu karena memang mereka memahami bahwa dunia itu berbeda ya. Mereka melihat dunia itu belum utuh seperti orang dewasa. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, sampai sekarang juga masih gitu kalau ada anak-anak yang barangkali kurang bagus perilakunya, kita menyebutnya langsung labeling nakal gitu ya. Tapi di teori kontrol ini melihatnya bahwasanya setiap perilaku ada motivasi, setiap perilaku ada tujuannya. Kenapa nih dia nggak bisa diam? Apa nih kebutuhan dasar dia yang nggak terpenuhi dan seterusnya. Jadi lebih kepada mengarah ke situ. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Selama ini kita berasumsi bahwasanya orang lain itu bisa mengontrol kita. Padahal faktanya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau misalnya dibujuk sekali, 2 kali, 3 kali gagal, kita bisa paksa. Gitu kan selama ini kita seperti itu ya polanya. Tapi di teori ini bilang bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi, kita lakukan konsekuensi apa, A, B, C, D, dan kita menemukan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah. Nah, selama ini kita sudah terbiasa tuh menang kalah gitu. Kalau saya menghukum, saya menang. Kalau kamu dihukum, kamu kalah gitu ya. Tapi di teori kontrol ini enggak. Kita model berpikirnya menang-menang gitu. Jadi kita untuk di sini tadi tujuannya untuk membahagiakan peserta didik. Makna disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Untuk menjadi seorang murid, nah, seseorang itu harus paham betul alasan kenapa mereka mengikuti pembelajaran, ya. Sehingga motivasi yang terbangun itu adalah motivasi intrinsik, ya, motivasi di dalam diri, bukan motivasi ekstrinsik. Disiplin mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri, ya, untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Dan yang terakhir, seseorang yang memiliki disiplin, ya, berarti bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebijakan universal. Silakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kebijakan universal dari salah satu organisasi yang saya ambil adalah dari Profil Pelajar Pancasila yang juga ini termaktub dalam kurikulum yang terbaru ya. Yang pertama, apa sih itu nilai-nilai yang ada di Profil Pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang berikutnya, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi. Motivasi terbagi menjadi 2. Kita sepakat semuanya ya. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Artinya apa? Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari 2. Kalau motivasi intrinsik, motivasi yang datangnya dari dalam. Di sini ada 2. Bahwasanya motivasi ekstrinsik itu biasanya kita gunakan untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Ini maksudnya kepada motivasi ekstrinsik. Kita semua terbiasa kalau enggak ngelakuin nanti kita dihukum. Kalau kita ngelakuin terus nanti kita ranking 1. Nah, ini ada fakta menarik bahwasanya kita semua itu terjebak dalam hukuman, dihukum oleh penghargaan. Ya. Di situ dibilangnya saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, ya, kepada anak-anak kita agar bertanggung jawab, agar mau mengerjakan tugas, gitu ya, atau kepada seorang karyawan agar mereka melakukan pekerjaan berkualitas. Nah, itu sebetulnya kita sedang berasumsi bahwa mereka itu nggak mampu. Ya, kita sedang berasumsi bahwasanya mereka tidak mampu untuk melakukan hal baik tersebut. Jadi kita mendorong mereka gitu, kalau nggak dikasih ini, gitu ya, dikasihnya hukuman seperti itu. Nah, sedangkan motivasi intrinsik itu sendiri adalah untuk menjadi
orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, ini adalah motivasi intrinsik. Nah, seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Seperti Bapak Ibu semua yang selalu datang pagi, saya yakin ini motivasinya adalah motivasi intrinsik supaya kita mengajar anak-anak itu enggak telat, materinya tersampaikan dengan baik kalau kita tidak terlambat. Saya yakin teman-teman semua itu udah ada gitu ya motivasi intrinsik. Nah, sekarang kita tebak teman-teman. Boleh nih Bapak Ibu lihat di layar. Sekalian ditebak. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat berangkat ke sekolah lagi. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, kita cek ya. Jawabannya adalah iya. Yang kedua apa nih kira-kira? Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ada yang kita lihat. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti kertas. Wis, mantap. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Oh ini, nih lari sama nih, lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran olahraga. Ini sama dengan yang poin 2 di atas. Mengelilingi lapangan basket juga. Bedanya konsekuensi dalam hukuman nanti apa? Kenapa yang di atas hukuman, kenapa yang di bawah konsekuensi? Nanti kita bahas. Dan yang terakhir nih ada nih, murid disuruh untuk melepas sepatu seharian karena tidak pakai sepatu warna hitam. Iya, 100 untuk kita semua ya. Ini masih jadi pertanyaan, kenapa ada hukuman, kenapa ada konsekuensi, perbedaannya apa? Nah, di sini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, tiba-tiba suatu hari si A gitu datang tidak pakai sepatu yang sesuai dengan aturan, tidak pakai seragam sesuai dengan aturan. Kita secara sepihak, lari lapangan seperti yang masih biasa kita lakukan ya. Itu maksudnya hukuman. Kemudian hukuman bersifat satu arah tadi. Kita satu arah. Kita sebagai pelaku, jadi ada objek yang diperlakukan. Kemudian dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Waktu itu kita sudah pernah yang ikut kegiatan yang di sebelumnya tuh ya, yang sama Bapak, saya lupa namanya, yang beliau mengajar di salah satu SLB itu ya. Nah, itu bahwasanya hukuman itu nggak cuma fisik gitu, tapi disakiti oleh perbuatan dan kata-kata gitu. Kadang-kadang kita ya latah gitu ya. Itu sudah menyakiti mereka gitu, betul ya, secara mental gitu ya. Tapi memang latah gitu, kan kita latah. Dan kita perlu belajar dari itu semua gitu. Apalagi kata-kata ya. Terus kalau konsekuensi bedanya apa nih? Nah, sementara konsekuensi itu adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau disepakati gitu. Kalau konsekuensi kita ada kesepakatan di awal. Kalau nggak pakai baju olahraga nanti dihukum, hukumannya apa dan seterusnya, itu berbentuk kesepakatan bersama. Pada saat melanggar, ayo silakan diambil ya, dipilih gitu, diambil akibatnya begitu. Kedua, sudah dibahas atau dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, biasanya kita semua sudah tahu tuh, kalau nggak tiket, Pak, dan seterusnya. Tapi apakah hukuman dan konsekuensi ini efektif 100%? Di sini ada namanya restitusi. Ya, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di antara hukuman,
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ini yang sangat baik gitu. Kenapa? Karena di restitusi ini kita belajar untuk memanusiakan manusia gitu, untuk menjadikan mereka pribadi yang kuat dan berbahagia. Kita belajar bersama nanti di restitusi. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang sudah saya coba buat sama anak-anak. Saya menyiapkan 1 buah karton, kemudian itu sama sticky notes. Saya minta anak-anak sekalian untuk menuliskan kelas seperti apa yang mereka inginkan, kelas impiannya itu seperti apa, gitu ya. Setelah mereka menuliskan 1 saja yang mereka inginkan, nah nanti kita tempel bersama-sama dan kita sepakati, kita pilih dulu peraturan-peraturan apa yang kita harus berpikir ya, maksudnya peraturan-peraturan apa yang bisa kita pakai, kemudian kita tanda tangani bersama sebagai kesepakatan kelas gitu. Nah, ini ditempel bareng-bareng sebagai keyakinan kelas. Nah, nanti kita berkolaborasi ya Bapak Ibu, bisa ya bikin seperti ini ya, bisa ya. Nah, ini bagusnya sebetulnya di awal kita belajar. Jadi ini kayak kontrak gitu. Kontrak pembelajaran kita itu keyakinan kelas bentuknya. Jadi nggak kita tempel nih peraturannya begini-begini, enggak. Tapi di awal pembelajaran. Tapi saya baru bisa implementasi ini di sekarang, sudah hampir 1 bulan kita belajar. Tapi menurut saya tidak terlambat ya. Gimana Bu tulisannya? Ya itu mereka nggak boleh. Oh saya pengennya nggak boleh ada ribut kalau ada guru gitu. Ya silakan. Apa peraturan apa yang Anda inginkan di kelas ini gitu. Karena yang menjalankan siapa? Ya kalian sendiri. Kita sepakati bersama. Ya, jadi kita harus yakin karena kita yang membuatnya. Karena seperti itu. Kita sepakati bersama. Nah, nanti boleh ya Bapak Ibu ya dibuat juga sama gitu. Nanti kita akan lihat evaluasi ada nggak ya yang berubah dari kita coba keyakinan kelas ini gitu ya. Enggak kita harus tadi pakai hukuman gitu ya. Kayaknya begitu. Berikutnya keyakinan kelas ini mewujudkan terbentuknya guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, kita berperan sebagai fasilitatornya aja. Jadi kita nggak perlu mikir peraturan-peraturan apa yang harus kita terapkan gitu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya. Di sini kita beranjak ke materi berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Wah, tadi nggak pakai speaker ya. Seorang petani, maksudnya diibaratkan gitu ya. Kenapa? Karena untuk menuntut padi ini menjadi padi yang baik. Guru berusaha menuntut dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif gitu. Jadi Pak Ki Hajar Dewantara percaya bahwasanya kita semua anak-anak yang disekolahkan itu mereka sudah membawa benih-benih ya. Jadi bukan ada teori tabula rasa, itu tidak sama gitu. Beliau tidak setuju dengan teori tabula rasa bahwasanya anak itu sebagai kertas putih, itu enggak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwasanya seorang anak itu sudah membawa benih-benih yang mereka punya, dan seorang guru itu seperti petani yang harus menyiram, mengolah tanahnya supaya padi itu menjadi tumbuh dan menjadi padi yang seperti seharusnya begitu ya. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar, kita skip aja. Di sini memang kebutuhan dasar manusia ini, selama kita menjadi manusia, 5 kebutuhan ini ada pada diri kita gitu ya Bapak Ibu, bukan buat anak kecil aja gitu ya. Kita semua sebagai manusia punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Ya, sandang, pangan, papan, itu kebutuhan dasar ya. Bertahan hidup. Nah, kemudian yang berikutnya ada kasih sayang.
dan rasa diterima. Nah, gitu. Ya, ini adalah kebutuhan yang baik juga. Kita perlu sebagai manusia, kita punya ini kebutuhan kasih sayang dari orang tua kita, dari keluarga kita, dari sahabat-sahabat kita gitu ya, dari pasangan barangkali yang sudah punya, dan seterusnya. Kemudian anak-anak juga nih. Nah, kadang-kadang anak-anak suka ada yang caper barangkali ya. Ini bisa jadi ada salah satu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Makanya dia berperilaku A, B, C, D itu sebetulnya ada yang belum terpenuhi. Akhirnya dia tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Yang kedua, yang berikutnya yaitu kebebasan. Nah, setiap manusia kita semua memiliki kebutuhan dasar kebebasan. Kebebasan itu artinya apa? Apakah kita hidup bebas? Tidak. Artinya di sini bahwasanya kita itu harus terbiasa dengan pilihan. Karena di sini kita bebas gitu. Oh, milih A atau B. Aku lebih nyaman sama yang begini atau yang begitu. Nah, ini kita harus memiliki kebebasan. Kalau misalnya kebebasan itu tidak juga terpenuhi, nah, tadi barangkali anak-anak merasa jenuh, kemudian dia ingin rebel gitu, ingin melarikan diri gitu, karena dia merasa tidak bebas gitu. Nah, berikutnya ada fun, kesenangan. Sebagai manusia kita juga punya kebutuhan dasar untuk merasa senang. Kalau misalnya kita penat, kita harus refresh dan seterusnya. Ini dalam rangka menyenangkan diri sendiri, itu memang kebutuhan diri ya Bapak Ibu. Barangkali kita suka shopping atau suka beli hal-hal atau suka nonton, sesimpel nonton itu untuk menyenangkan diri sendiri itu penting ya. Karena memang kita sebagai manusia punya kebutuhan itu. Nah, di SD kita juga biasa di pembelajaran kelas ini juga sering nih kita biasanya bikin materi itu sambil bermain. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Dan yang berikutnya adalah penguasaan. Seseorang itu sejatinya perlu diakui. Mereka butuh pengakuan. Oh, kamu mampu nih menguasai ini. Kamu mampu nih. Nah, ini setiap orang itu butuh yang namanya diakui penguasaannya gitu. Karena kita butuh nih. Oh, aku bisa nggak sih? Nah, ini dalam rangka kalau misalnya ada anak-anak yang bagaimana itu barangkali kebutuhan penguasaannya belum terpenuhi. Nah, di sini ada tabel Bapak Ibu, jawaban Dinda. Nah, ini ada seorang anak namanya Dinda. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung gitu ya, aku nggak boleh nyanyi-nyanyi waktu ngerjain tugas gitu. Katanya harus tenang, nggak boleh ada suara, kan nggak seru jadinya. Kan ada ya anak-anak kita yang begitu ya. Ada. Nah, ini kebutuhan apa nih yang belum terpenuhi dari diri anak tersebut? Kebutuhan kesenangannya ternyata belum terpenuhi. Dia pengen sebenarnya nyanyi gitu. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini gitu, padahal aku pakai jepit baru. Nah, dia ada merasa kayak gitu deh. Itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin kita harus berlatih untuk memuji anak-anak kita, memperhatikan gitu ya. Ada yang baru apa hari ini gitu, supaya mereka rasa kasih sayangnya terpenuhi. Berikutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja gitu ya ceramah. Ini masih kita semua ya, masih saya terutama. Nah, ini tadi kebebasan. Kita tidak memberikan opsi pada belajar. Selama ini ya RPP-nya begitu, materinya begitu, ya udah begitu. Sampai pulang pun ya begitu gitu. Jadi kita belum berinovasi, belum berkreativitas dalam memberikan pilihan pembelajaran untuk anak-anak. Nah, itu akhirnya mereka timbulnya kebebasannya kurang gitu. Kemudian yang terakhir adalah aku sebel, gambarku nggak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman depan kelas. Nih nggak rapi, ini yang bagus. Akhirnya dia kebutuhan penguasaannya ternodai gitu. Jadi aku dianggap payah gitu, aku dianggap nggak ini gitu. Dan seterusnya. Barangkali ini Bapak Ibu ya, jadi penting sekali untuk kita pahami bersama 5 kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan bertahan hidupnya apa? Saya yakin anak-anak kita semua kebutuhan kebutuhan bertahan hidupnya sudah lah gitu, sudah cukup. Mereka pagi-pagi sarapan, pakai seragam, mereka tidur yang nyenyak di rumah, mereka mandi, pakai air bersih. Insya Allah kebutuhan bertahan hidupnya sudah terpenuhi. Di sini juga ada 5 posisi kontrol. Sayang sekali juga ini belum bisa kita play dengan suara. Di 5 posisi kontrol ini kita skip aja ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum. Saya buat menuju depan ini. Ini posisi yang pertama nih. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Ada
posisinya sebagai teman, pemantau maupun manajer. Nah, jadi ini masih berkaitan dengan tadi gitu ya. Nah, ini guru berbuat, ini motivasi guru berbuat. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini kalau kita menghardik, menunjuk-nunjuk gitu ya, menyakiti atau menyindir-nyindir anak. Nah, ini berarti kita sebagai penghukum. Apakah kita juga pernah nih berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam? Contohnya gimana tuh? Kalau membuat anak merasa bersalah tuh gimana contohnya tuh? Ya kamu sih, kenapa nggak dikerjain PR-nya? Kamu sih, kenapa tadi malamnya nggak tidurnya tepat waktu? Gitu ya. Terus kemudian kalau posisi sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh iya, ibu juga sama sih. Kalau misalnya malamnya nonton TV sampai malam, pasti siangnya sih telat. Nah, itu kan posisi kita memposisikan sebagai teman, gitu ya. Kemudian memantau, menghitung dan mengukur. Kamu tahu nggak? Kalau kita masuknya jam 7, kamu datang jam 7.20. Nah, ini sebagai mantau, kayak pengawas. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah manajer, mengajukan pertanyaan. Ada lagi nih, kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Berarti kita menghukum. Kamu udah mengecewakan bapak. Itu berarti membuat orang lain merasa bersalah. Lakukan untuk bapak atau ibu. Ya, nanti sebagai teman nih, ya udah nanti ibu bantu ya, gitu, sebagai teman tuh. Apa peraturannya, apa konsekuensinya dan sana. Nih, bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Terus yang itu apa yang kita yakini? Apa kamu nih ini berkaitan dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Kita berposisi sebagai manajer. Nah, ini posisi sebagai manajer ini adalah posisi yang diharapkan. Di dalam kelas itu kita berposisi sebagai manajer. Apa kamu yakin dengan tindakan kamu tersebut? Apa kamu nggak mengingat-ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, kita bentuknya pertanyaan-pertanyaan kemudian bergaining. Bergaining itu artinya apa yang tawar-menawar gitu. Nah, ya udah, ayo kita perbaiki, besok tidak seperti itu lagi gitu. Terus dikasih pilihan-pilihan ya. Itu masuknya nanti ke restitusi tadi. Kemudian hasilnya, nah ini kalau kita sebagai penghukum, maka hasilnya anak-anak menjadi pemberontak, pendendam dan suka menyalahkan orang lain gitu ya. Kemudian kalau kita sering membuat anak-anak merasa bersalah, mereka akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Nah, jadi anak-anak yang nggak jujur, dia hanya bohong aja gitu. Kemudian kalau teman, nah kalau misalnya ini nih, ya, di saya rasanya kadang-kadang kita terlalu memperlakukan dia sebagai teman, akhirnya ketergantungan. Apa-apa ya udah nunggu temennya, apa-apa minta ditemenin dan seterusnya. Kemudian kalau kita sebagai pemantau bisa menyesuaikan bila diawasi, tunggu diawasin aja terus. Kalau nggak diawasin ya udah lost. Kemudian yang terakhir, harapannya kalau kita berposisi sebagai manajer yaitu menguatkan watak atau karakter yang mereka miliki. Nah, ini juga nih. Murid berkata, saya tidak peduli. Nah, ini juga nih. Hasil dari kita hukum tuh, saya nggak peduli. Yang kedua, dampaknya apa? Mengulangi kesalahan berulang kali. Ya, menjadi agresif, menjadi rebel, menjadi agresif gitu ya. Karena kita sering hukum mereka. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi mereka nggak mau jadi guru, mereka nggak mengidolakan guru karena gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita sering di posisi yang kedua yaitu maafkan saya, dia merasa rendah diri gitu. Dia merasa rendah diri karena dia tadi sering dianggap menjadi sebab kekecewaan orang lain. Jadi maafin saya gitu ya. Jadi merasa rendah diri dan gagal dan tidak berharga. Kemudian akhirnya dia meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dia merasa bahwa guru itu yang maha benar gitu ya. Nah, kemudian berikutnya saya berpikir bapak ibu itu teman saya gitu. Ini terjadi nih kayaknya teman saya. Kemudian tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Pokoknya udahlah nungguin teman aja gitu. Dia tidak bisa mandiri gitu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang paling penting di dunia berkualitas gitu ya. Nah, yang berikutnya sebagai pemantau saya akan dapat berapa bintang kalau saya melakukan hal tersebut. Nah, tadi karena kita terbiasa diawasi. Aku
aku harus dapat 5 bintang ya, karena aku sedang diawasi. Kalau enggak ya udah nggak usah. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan dapat apa? Untungnya buat saya apa ya? Kemudian menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Karena sering diawasi, ya tadi dia berpikirnya salah benar, dapat sama rugi gitu ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, bahwasanya murid meletakkan guru itu pada peraturan di dunia berkualitas. Oh, guru ini sebagai pengatur begitu. Nah, kalau misalnya di posisi manajer, bagaimana cara saya agar bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, kita mengajak kepada siswa-siswa, kalau misalnya terlambat, bagaimana cara saya supaya bisa memperbaiki keadaan saya untuk tidak telat lagi? Bagaimana saya akan memperbaiki masalah ini? Gitu. Jadi ini yang dititik beratkan kepada kita semua adalah untuk mengajak anak-anak itu keluar dari masalah mereka. Karena sejatinya tadi pendidikan itu untuk menjadi mereka merasa bahwasanya dirinya adalah individu yang berkualitas. Kita ke segitiga restitusi. Nah, karena memang segitiga restitusi ini adalah yang diharapkan untuk semua guru bisa mengadaptasi dan menerapkan segitiga restitusi ini. Ciri-ciri dari segitiga restitusi yang pertama adalah restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kita mengambil pola ini tuh dari mereka pelajar gitu, dari mereka sebagai pelajar harus seperti itu. Kita tuh harus belajar dari kesalahan kita, bukan menebus kesalahan gitu ya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, tadi karena kita manajer, kita bisa bergaining, kita bisa tawar-menawar untuk solusi dari masalah yang kita punya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Oh, aku tuh salah apa sih kemarin tuh? Oh iya benar, salah aku di sini. Harusnya aku seperti ini. Nah, kita menarik anak-anak untuk bisa berpikir seperti itu. Kemudian yang terakhir, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi dari 5 kebutuhan dasar yang sudah kita simak tadi ya teman-teman, bahwasanya mencari kebutuhan dasar mereka harus sadar ya, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi apa, supaya mereka juga bisa memenuhi secara mandiri. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, jadi bagaimana sih cara menerapkan segitiga restitusi di kelas, gitu ya, Bapak Ibu? Yang pertama, kita perlu fondasi. Yang paling bawah bacanya apa, Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Nah, kalau kita mau segitiga restitusi ini, pertama kita harus bangun fondasinya, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian itu yaitu menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, guru berperan sebagai manajer dapat menggunakan segitiga restitusi dengan bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya yang pertama menstabilkan identitas yang seperti apa? Saya contohkan ya, seseorang anak yang datang ke sekolah, kemudian dia terlambat. Nah, kita nggak mau sebagai penghukum, kita nggak mau sebagai pemantau, kita juga nggak mau sebagai teman, kita manajer gitu ya. Kita stabilkan dulu identitasnya, dipanggil anaknya, jangan di depan umum, panggil. Ya. Ada apa? Kan tadi manajer itu berawal dari pertanyaan-pertanyaan. Kenapa datangnya telat gitu kan? Saya telat karena tadi malam nonton bola sampai jam 2. Kita stabilkan dulu ya. Kamu sih nonton bola. Nah, ini kan akhirnya dia merasa bersalah gitu ya. Jangan seperti itu, berarti menstabilkan identitas. Oh begitu. Siapa yang menang tadi malam gitu? Ngobrol aja dulu. Dia cerita. Nah, iya sih, itu juga sama. Kalau misalnya nonton sampai larut malam seperti itu, pasti akan berakibat kesiangan, gitu ya. Itu pasti. Nah, akhirnya dia merasa itu hal yang ya normal gitu. Kalau tidurnya telat, ya akibatnya kesiangan. Semua orang gitu, nggak dia aja. Nah, jadi mindsetnya anak-anaknya harus berpikir seperti itu. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa menurut kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Enggak bu, gitu kan, keyakinan kelas kemarin ingat nggak? Ya harus tepat waktu. Nah, mereka yang menjawab sendiri gitu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kamu masih yakin nggak dengan hal itu semua, gitu kan? Akhirnya kita bergaining dengan opsi. Menanyakan keyakinan juga dengan solusinya apa? Oh solusinya saya harus gitu tepat waktu, minta dibangunkan oleh bapak, ibu dan kakak misalnya dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Di sini mau ada video lagi, cuman nggak bisa di play videonya. Tapi barangkali
barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mau diskusi atau pertanyaan bolehlah gitu. Belajar bareng gitu. Kalau ada silakan. Iya. Oke, karena waktunya sudah ini ya 12.17, saya kembalikan ke MC dulu nih. Saya tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya itu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan baca surat Al-Asr. Maka dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum